Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah pengajian rutin kitab Lubabul Hadis rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama masih diberikan Allah swt kesempatan sehingga bisa melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas yakni keutamaan azan. Namun seperti biasa, manakala kita mengkaji kitab atau tolabul ilmi, tidak lupa kita bertawasul terlebih dahulu. Untuk musonef hadal kitab, untuk guru-guru kita, beserta orang tua kita, maupun kita semua dan keluarga kita. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamidin. Yang enam yang nasain di dinas surat al-mustaqim suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8 fi fadilatil azani, menjelaskan keutamaan azan. Pada bab ke-8 ini menjelaskan keutamaan azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa azana yang azan lissolati untuk menunaikan atau memanggil sholat, sab'a sinina selama 7 tahun. Sab'a sinina dia azan selama 7 tahun. Muhtasiban dengan harapan dan dengan niatan mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan yang lain, muhtasiban bimakna dalam syarahnya aimin ghairi ujratin. Artinya ia tidak mengharapkan upah, gak berharap terhadap upah dari manusia. Kataba maka ditulis Allahu, Allah menulis, kataba menulis Allahu, Allah menulis lahu kepadanya baro'atan bebas minan nari dari neraka. Ia dicatat, digolongkan oleh Allah orang-orang yang terbebas dari neraka. Barang siapa azan untuk sholat atau memanggil sholat selama 7 tahun dengan niatan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah, min ghairi ujrah, tidak berharap imbalan berupa upah, maka yang seperti itu Allah menulis kepadanya, menggolongkan kepadanya baro'atan minan nari, terbebas dari neraka. Hal ini sebagai motivasi bagi kita yang mungkin di antara kita sama Allah dikasih kelebihan suara yang ya dibilang bagus atau bisa dibilang pantas untuk mengumandangkan azan. Atau mungkin saudara-saudara kita yang memang beliau tiap hari sebagai muazin, untuk memurnikan kembali sekaligus memotivasi kembali terutama urusan niatnya dalam hati. Karena adzan ini termasuk ucapan atau perkataan yang paling mulia. Di antaranya adalah ucapan yang mengajak kepada Allah dan ucapan yang mengajak kepada amal sholih. Sebagaimana dalam surah Fussilat disebutkan wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Dan siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik qaulan di dalam ucapannya, mimman daripada seseorang da'a yang mana ia mengajak, menyeru ilallahi kepada Allah, wa amila sholihan dan melakukan amal yang sholih. Jadi di antara ucapan yang baik di sisi Allah adalah ucapan yang mengajak kepada Allah serta ucapan yang mengajak amal sholih termasuk azan ini.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa azana yang azan, barang siapa yang azan sintai asyrota selamat sintai asyrota sanatan atau sintai asyrota sanatan selama 12 tahun. Wajabat maka wajib baginya, wajabat maka wajib lahu baginya opo atau al jannatu surga. Barang siapa azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagai gambaran tentang aktivitas kita untuk mengajak, menyeru, bersolat, menyeru, melakukan kebaikan termasuk azan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa azana yang azan, barang siapa yang azan khamsa sholawatin 5 waktu sholat, atau azan di sholat 5 waktu. Imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap ridho atau pahala dari Allah. Imanan di sini bimakna dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan, yakni membenarkan bahwa adzan juga urusan syariat, adzan juga panggilan Allah. Maka yang seperti ini ghufiro diampuni lahu kepadanya ma perkara atau kejelekan atau dosa taqaddama yang dahulu min dambihi dari dosanya seseorang tersebut. Barang siapa adzan 5 sholat atau sholat 5 waktu karena iman, karena mengharap ridho dan pahala dari Allah. Yang seperti itu ghufiro lahu diampuni dosa-dosa yang dahulu. Mudah-mudahan kita terkhusus yang punya suara sama Allah dikasih kelebihan suara meskipun nggak sebagus yang di televisi dan lain sebagainya, tapi minimal ya bisa untuk menyeru, melaksanakan adzan untuk mengajak sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu 3 golongan, 3 kelompok yaksimu yang akan dijaga, yaksimu yang akan menjaga kepada salah satu 3 kelompok ini Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. 3 golongan yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau 3 golongan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min azabil qabri, dari siksa kubur, dijaga dari siksa kubur. Yang pertama adalah asyahidu, orang yang mati syahid, orang mati syahid, wal muadzinu, dan orang yang azan, wal mutawaffa, dan orang yang wafat atau meninggal yaumal jumu'ati, pada hari Jum'ah, walailatal jum'ati, dan malamnya Jum'ah atau Kamis malam, malam Jum'ah. 3 kelompok ini akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur, yakni orang yang mati syahid, orang yang azan, tukang azan, dan orang yang wafat pada hari Jumat maupun malamnya hari Jumat, artinya Kamis malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu annasu," ketika manusia itu tahu, andaikan manusia itu tahu, ma perkara pahala keutamaan finnidai di dalam adzan. Andaikan manusia tahu apa-apa atau keutamaan di dalam urusan adzan ini, wasofi dan sof atau barisan al-awwali yang awal, sof yang pertama. Tsumma lam yajidu, kemudian ia tidak menemukan, ia tidak mendapatkan illa ayyastahimu, kecuali ia mengundi. Harus diundi untuk supaya adzan, karena saking tahunya keutamaannya yang luar biasa di dalam adzan dan di shop ketika sholat di shop yang pertama ini. Dan ketika mendapatkan itu harus diundi. Alaihi, untuk mendapatkan adzan atau bisa adzan dan berada di shop yang pertama. La'astahamu, maka tentu mereka akan mengundinya atau mencari undian atau mengikuti undian. Seandainya manusia tahu keutamaan atau pahala di dalam azan dan shop yang pertama ketika sholat, ia tidak mampu menemukan, ia tidak mampu mendapatkan kecuali dengan diundi, supaya bisa azan, supaya bisa di shop yang pertama sholat, tentu mereka akan berebut untuk mengikuti undian. Ini termasuk keutamaan yang luar biasa, yang kadang kita ini menyepelekan, atau kita ini ketika sholat mungkin sering berangkat telat-telat, akhirnya tidak pernah atau jarang sekali menempati di shaf yang pertama. Ini bagian dari motivasi ketika kita sholat, khususnya sholat berjamaah. Walau ya'lamuna, andaikan mereka tahu, manusia itu tahu, ma perkara atau keutamaan pahala fit tahjiri. Tahjiri ini maknanya adalah sholat yang dilakukan lebih awal atau sholat yang dilakukan dengan segera, tidak menunda sampai waktunya hampir habis dan seterusnya. La asbaku, maka mereka pasti berebut. Mereka berebut ilaihi untuk melaksanakan sholat tepat waktu, alias di awal waktu ini. Walau ya'lamuna, andaikan atau ketika manusia itu tahu ma pahala keutamaan fil itmati. Fil itmati maknanya adalah sholat Isya. Keutamaan di dalam sholat Isya, wasubhi dan sholat subuh. La'atu, maka sungguh atau mereka akan mendatanginya atau melaksanakan sholat itu huma terhadap sholat Isya dan subuh. Walau khabwa, meskipun mereka dalam kondisi merangkak, mereka dalam posisi tidak jalan sehingga mereka melaksanakan atau berangkat dengan merangkak. Jadi keterangan berikutnya ini adalah
ketika manusia itu tahu tentang keutamaan pahala di dalam sholat isya dan subuh, tentu mereka akan mendatangi atau melaksanakan dua sholat ini meskipun dengan kondisi merangkak atau ya sebisanya sambil duduk, sambil merangkak dan seterusnya untuk mendatangi sholat subuh dan sholat isya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sami'a mendengarkan an-nida'ah azan. Barang siapa mendengarkan azan, faqabbala maka ia mengecup ke mulutnya ibhamaihi dua ibu jarinya, ibu tangan, ibu jarinya dikecup. Fawadoa kemudian ia meletakkan ala ainaihi kepada dua matanya. Jadi ketika mendengarkan adzan, ia mengecup ibu jarinya dua ini, kemudian meletakkan dalam mata, wakola, dan ia mengucap atau berdoa, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Berdoa atau mengucapkan bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Yang seperti itu fa'ana maka aku. Kata Nabi, maka aku syafi'uhu akan menolongnya atau memberikan syafaat kepadanya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Pada hari kiamat, Nabi akan menolong atau memberikan syafaatnya. Waqo itu dan aku menuntunhu kepadanya, orang yang melakukan tadi, aku akan menuntunnya ilal jannati menuju surga. Orang yang mendengarkan adzan kemudian mencucup atau mencium dua ibu jarinya, setelah itu meletakkan di matanya dan berdoa marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Nabi akan menolong memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat dan menuntunnya ilal jannah menuju surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ketika ada waktul azani waktu adzan, ketika waktu adzan futihat maka dibuka abwabus samai pintu-pintu langit. Ketika waktunya adzan atau ketika ada orang adzan itu, maka pintu langit dibuka sama Allah. Wastujibah dan Allah mengijabahi, Allah mengabulkan doa. Doa dikabulkan sama Allah. Wa idza kana waktul iqamati, ketika waktu iqamah, waktu qomat lam tarud dakwatuhu, maka tidak ditolak doa-doanya atau permintaannya. Ketika waktu adzan, pintu langit dibuka, doa-doa diijabah, dikabulkan sama Allah. Ketika qomat, doa-doa tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa
kita pergunakan sebaik-baiknya ketika azan, antara azan dan iqomah, atau ketika azan dan iqomah kita perbanyak doa, karena itu termasuk bagian doa atau waktu mustajabah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qala yang mengucapkan indal azani ketika azan, ketika ada azan atau mendengar azan, waktu azan mengucapkan marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Mengucapkan kalimat ini, kataballahu ta'ala, kataba menulis Allahu, Allah menulis menggolongkan lahu kepadanya. Allah Ta'ala menulis atau menggolongkan kepadanya orang yang mengucapkan atau berdoa tadi, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Wa maha dan melebur atau menghapus anhu darinya, dari orang ini, alfa sayyiatin, 1000 kejelekan. 1000 kejelekan dihapus. Wa rafa'a dan mengangkat lahu kepadanya alfa darajatin, 1000 derajat. Dikasih 1000 derajat atau 1000 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mengucapkan ketika adzan kalimat marhaban bil qailina adlan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sami'a yang mendengarkan al-azana ing azan, barang siapa mendengarkan azan, walam yakul dan dia tidak mengucapkan, tidak mau mengucapkan mislama qala, mislama yang sama atau lafaz yang sama, qala yang mengucapkan al-muadzinu muadzin, tidak mau mengucapkan seperti kalimat yang diucapkan muadzin. Biasanya Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, dan seterusnya. Barang siapa mendengar adzan tapi tidak mau berkata atau tidak mau menjawab seperti apa yang diucapkan tukang adzan atau muadzin, fa'innahu maka sesungguhnya orang yang seperti ini yumna'u dia dicegah minas sujudi atau terhalang, dicegah minas sujudi dari sujud, yaumal qiyamati pada hari kiamat, idza sajada ketika sujud, al muadzinuna orang-orang yang adzan. Ketika orang yang adzan ini sujud, orang yang tidak mau menjawab akan dicegah untuk sujud pada hari kiamat. Jadi ketika ada azan, mari kita dengarkan dengan seksama. Misalnya aktivitas, mungkin berbicara, aktivitas rapat, atau mungkin ketika kita bergurau, maka ketika terdengar azan, kita hormati, kita dengarkan dengan baik, kita jawab azan tersebut. Karena kalau kita tidak menjawabnya, ini seperti hadis Nabi, ketika orang yang adzan itu sujud di hari kiamat, kita terhalang atau tidak mampu melaksanakan sujud. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu 3 kelompok, 3 golongan fi dhillil arsy, di bawah perlindungan arsy atau dalam naungan arsy. Yauma la dhilla, di mana pada hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan,
illa dhilluhu, kecuali perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan yang ia berada dalam lindungan, dalam naungan arasy, di bawah arasy. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan tersebut, perlindungannya Allah atau perlindungan arasy itu tadi. Yang pertama adalah imamun adilun, imamun adilun. Imam yang adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Adil bermakna menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Bisa bermakna adil, memberikan sesuatu sesuai dengan porsi, ukuran, maupun sesuai dengan peraturan peruntukannya, itu juga adil. Berusaha adil, imam yang adil. Wa muadzinun, dan orang yang adzan, tukang adzan, hafizun. Makna hafidun menjaga, tukang adzan yang menjaga. Maknanya menjaga, ngerti waktunya sholat, dan berusaha adzan pada waktunya. Dalam kitab Tangqiqul Qaul juga disebutkan hafidun ini bermakna benar atau menjaga ketika membaca atau mengumandangkan adzan. Termasuk bagaimana menyebut kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada adzan itu. Ini juga masuk kategori hafizun, menjaga. Wa qari'ul Qur'ani, dan orang yang membaca Quran, qari'ul Quran. Seorang yang membaca Quran, yaqra'u, yang mana ia membaca fi kulli lailatin, dalam setiap malam. Ia membaca setiap malam mi'atai ayatin, sebanyak 200 ayat. Membaca 200 ayat. Ketika malam ia membaca 200 ayat. Bisa sebelum tidur, atau mungkin ketika malam dalam posisi tahajud, ba'da sholat sunnah dan lain sebagainya. Membaca surat atau membaca Al-Quran 200 ayat. Hadis yang terakhir ini 3 kelompok yang ia di bawah naungan arasy atau perlindungan arasy, yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan arasy tersebut atau perlindungan dari Allah ini. Yang pertama imam adil dan muadzin yang menjaga waktu, menjaga bacaan syahadatnya, kalimat adzan, termasuk adzan tepat waktu. Dan orang yang membaca Al-Quran setiap malam, pada setiap malam 200 ayat. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini, kita juga termotivasi untuk menjadi, atau ketika sama Allah dikasih nikmat berupa suara yang agak pantas, bisa kita pergunakan untuk adzan atau untuk menyeru terhadap ajakan sholat ini. Dan mungkin di beberapa tempat, baik musola atau masjid, kadang tukang adzannya sering tidak ada, atau yang adzan kadang ada, kadang tidak. Kita bisa ambil peran di situ. Atau memotivasi saudara-saudara kita yang adzan untuk lebih tepat waktu, menjaga waktu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bersamaan dengan ridho, bersamaan dengan hidayah, bersamaan dengan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin.